Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainul Yakin. Saya berasal dari PAI 5C dengan NIM 1815110122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pembahasan kurikulum. Sebelum membahas tentang hakikat pembahasan kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum tersebut. Kurikulum itu diambil dari bahasa Latin yang berarti cepat. Sedangkan menurut bahasa Yunani dikatakan bahwa jarak yang harus ditempuh. Tetapi menurut istilah, kurikulum merupakan segala usaha sekolah keseluruhan untuk mempengaruhi anak belajar, apakah baik dalam lingkungan ruang kelas maupun di halaman sekolah atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Nah, dengan demikian kurikulum di sini bisa diartikan juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kurikulum development dengan kurikulum improvement. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kurikulum improvement. Kurikulum improvement itu adalah merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum improvement itu merupakan proses peningkatan kurikulum, baik pendekatan dalam mengembangkan kurikulum, pendekatan yang dilakukan diantaranya seperti analisis, pemilihan formasi, dan review. Itu sedikit penjelasan tentang perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum ini saya ambil dari model Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Development, di mana ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan tujuan pendidikan. Nah, di dalam menentukan tujuan pendidikan juga ada langkahnya. Di antaranya adalah pertama merumuskan tujuan umum, yang kedua mengklarifikasi tujuan-tujuan, yang ketiga merinci tujuan berupa pengetahuan, dan yang keempat adalah merumuskan tujuan dalam bentuk yang spesifik. Itu langkah-langkah dalam pembuatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, yang tadi yang saya katakan bahwasanya menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menseleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, di dalam penyusunan langkah-langkah pengembangan kurikulum yaitu mengorganisasikan bahwa kurikulum dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Nah, itulah langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Di dalam strategi pengembangan kurikulum itu ada yaitu meliputi 4 strategi. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini melalui 3 tahap. Yang pertama dalam merumuskan tujuan tersebut adalah yaitu sumbernya itu berasal dari siswa, masyarakat, dan konten. Kedua, merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologis serta landasan berupa landasan filosofis. Yang ketiga yaitu merumuskan kompetensi dasar. Itu untuk langkah atau strategi pertama dari yang keempat yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah strategi yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Nah, dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar ini, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Nah, yang ketiga dari strategi keempat tadi yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar. Dan yang terakhir dari strategi tadi bahwasanya adalah yang keempat mengevaluasi. Itulah ada strategi dalam
itulah strategi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi ada dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dari perguruan tinggi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yang kedua adalah masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Nah, yang nantinya diantaranya itu bertugas sekolah itu untuk mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat. Itu merupakan fungsi dari sekolah. Nah, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana di tempat sekolah tersebut berada dalam lingkungan tersebut. Nah, hendaklah mencerminkan kondisi masyarakat serta penggunaan serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Jadi sekolah mengikuti alur atau lingkungan dari masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah sistem nilai. Masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Mungkin penjelasan tentang hakikat pembahasan kurikulum dari saya dicukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.